Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos. Ya, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru terisekai 100 kali. Wah, mantap nih bos. Arel sudah selesai membuat pabrik kertas. Sekarang tinggal itu ya, memasarkan kertasnya. Dan ya, apa yang akan terjadi setelah produk kertasnya dipasarkan? Kita langsung aja lah ke alur ceritanya. Pangeran Arel capcus. Paman Lincen sudah siap memasarkan kertasnya. Ia sudah membuat rancangan marketing. Dan dalam 2 bulan, 10 mesin percetakan kertas sudah jadi. Para dwarf membuatnya tanpa tidur. Wah, mantap dah. Kemudian saat ini Arel ada di luar. Ia sedang mengucapkan salam perpisahan kepada para dwarf. Ya, mereka langsung pulang begitu 10 mesinnya selesai dibuat. Arel merasa tidak enak karena Arel belum mengadakan perjamuan untuk para dwarf. Tapi para dwarf sudah langsung pulang aja dah. Yah, Aken pun mengatakan kalau ia kelamaan di Fahlia. Kalau ia kelamaan, nanti murid-muridnya yang ada di Iron Champion bisa pada modar gara-gara ia terlalu lama di sini. Dan ya, oke dah, bye-bye. Kalau ada alat lagi, ya calling-calling aja Arel, ucap Paman Aken. Dan ya, para dwarf pun pulang kampung. Baru 2 bulan udah mudik. Wadidaw. Arel pun senang berkat mereka rencana Arel sukses besar. Ya, sekarang tinggal menghadapi pasar. Pasar yang akan menerima kertasnya. Dan Wokesin pun berpindah. Di beberapa kota di kerajaan Ernesia, para bangsawan mulai mendapatkan pasokan kertas dari Fahlia. Ya, mereka kaget karena kertas-kertasnya putih bersih dan halus. Ada juga itu ya pustakawan yang kaget karena kertasnya itu ya sangat halus dan tipis lagi. Ya, berbeda dari biasanya. Ini juga kuat ya dan mudah untuk ditulis. Ada lagi tuh para biarawati, itu ya mereka sangat suka dengan kertasnya. Soalnya mereka bisa membeli kertas ini ya daripada produk impor itu ya, kemahalan. Dan ya, kertas Fahlia pun menyebar dari mulut ke mulut. Ya, para bangsawan dan guild pedagang mulai rebutan untuk menjadi distributor kertas dari Fahlia. Kemudian di kerajaan Ernesia, raja sedikit bingung karena ia mau menulis. Ya, ia bingung karena kertasnya jadi tipis. Ia berpikir kalau keuangan kerajaan sedang menipis. Tapi pelayan mengatakan kertas itu lebih murah dan lebih kuat dari kertas biasanya. Dan sekarang lagi viral itu kertasnya. Soalnya kertas itu diproduksi di Fahlia. Wanjir, mendengar kata Fahlia, Raja Theo langsung teringat dengan anak bungsunya. Ia pun nyengir. Sepertinya nih bocah selalu mengguncang kerajaan. Dan ini ya membuat kertas. Apa-apaan dah. Ia sepertinya sudah bersiap untuk peperangan. Dan ya, kemudian pelayan pun berkata kembali kalau Fahlia sudah membayar pajak tahun ini. Wah, mantap, raja benar-benar bangga dengan anaknya yang sudah membangkitkan ekonomi Fahlia. Benar-benar luar biasa dah itu si Arel. Ya, kemudian kita kembali lagi ke Arel di Fahlia. Saat ini Arel sedang membaca novel, tapi ia bosan membaca novel. Ia ingin itu ya seseorang membuat komik yang ada gambarnya ya. Apa di Ernesia nggak ada yang bisa menggambar? Ucap Arel sambil itu ya nyeruput jus lemon soda. Akan tetapi Shin berpindah lagi. Wanjir, Shin berpindah lagi.
ada kue di meja, dan ada itu ya, Lionel Zel Ernest, si putra mahkota. Ia sedang minum teh bareng ibu Ratu Elia. Ia sedang kesal itu si ratunya. Ia super-super kesal, tapi ia berusaha senyum di hadapan anaknya. Kemudian Lionel mengabarkan kepada ibunya itu ya, kalau Fahlia sekarang sudah bangkit. Ia sangat senang adiknya bisa berhasil membangkitkan wilayah terpencil. Sekarang Ernesia semakin kaya. Mendengar itu terucap dari anaknya, si ratu jadi gemetaran. Dan lagi si ratu tampak pucat. Apa-apa Anda? "Maaf Ibu, apa Ibu sedang sakit?" ucap Lionel. Ya, ibunya memang sedang kepikiran soal hiasan yang mengganggu, dan hiasan itu yang dimaksud adalah Ariel gitu ya. Ia benar-benar kesal dengan hiasan itu. Lionel pun mengusulkan supaya ibu membuang saja hiasannya atau memindahkannya gitu ya. Ucap Lionel tanpa tahu hiasan apaan tuh dah. Ratu pun menjawab kalau ia sudah memindahkannya, tapi itu muncul terus. Ya, setiap hari muncul, bikin kesal saja dah. Puyeng mikirin itu hiasan. BTW, pedangnya gimana Lionel? Ucap Ratu Elia. Itu pedang luar biasa. Dirinya yang seorang sword master level pemula sudah terbiasa dengan pedang mistik itu. Walaupun awalnya ia kesusahan, tapi sekarang ia sudah ahli. Wah, bisa nyusulkan Nia ini dalam beberapa tahun. Waduh, beberapa tahun itu kelamaan, ucap Ibu Elia dalam hati. Lionel Zel Ernest, kau adalah putra mahkota. Walaupun ibu harus membayar pedang itu yang seharga satu kastil, tapi itu sepadan dengan calon Raja Ernest. Berpikirlah seperti raja, dan kau akan menjadi raja yang dinantikan oleh rakyat Ernest. Oke, siap ibu. Dan ya, beberapa saat kemudian Lionel udah pergi, Ratu Elia masih saja kesal dengan apa yang terjadi. Ya, ini berkaitan dengan kertas di Vahlia ya. Ia kesal sekali sama si Arel. Ya, ia malah membuat kertas. Ini jelas-jelas menantang si Ratu Elia. Yang ngamuk sampai itu ya membanting cangkir. Waduh, beserta isinya itu sama snack-snacknya, wadidaw. Wajahnya benar-benar penuh dengan emosi. Wanjir, si kutu kumpret Arel ngapain dah bikin kertas? Dan ya, kita cerita sedikit ya bos, kenapa si Ratu Elia ini marah-marah mulu. Ya, di benua ini ada dua kerajaan yang memproduksi kertas, yaitu Kerajaan Merman dan Kerajaan Jipon. Dan diakibatkan Ernesia sedang berperang dengan Kerajaan Merman, jadi Kerajaan Ernesia tidak mengimpor kertas dari itu ya dari Merman. Mereka malah mengimpor kertas dari negara Jipon di Kerajaan Timur. Dan bangsawan yang mengimpor kertas-kertas itu adalah keluarga Parche. Berkat itu keluarga Parche sekarang kaya raya karena berhasil memonopoli pasar kertas. Dan ternyata si ratu nama lengkapnya adalah Elia Parse. Ia ngamuk karena keluarga Parse terganggu pendapatannya gara-gara kertas dari Fahlia ini. Dasar saus tartar. Yah, bangke bener dah itu si Arel, kutu kumpret. Yah, itu si Arel bener-bener bajing loncat dah. Kenapa bajing loncat itu menyerang keluargaku? Kalau gini terus bisa bangkrut dah keluarga Parce. Gak bisa dibiarkan ini. Dan ya, si ratu pun berlari ke ruang rahasia. Ia menulis sesuatu dan ia taruh langsung itu tulisannya di dalam amplop hitam. Dengan ini kau akan berakhir. Wanjir mau ngapain dah itu si nenek lampir. Wadidaw. Dan ya, scene pun berpindah. Di malam hari ada seseorang yang turun dari kereta kuda. Dan itu ya ada orang berjubah
Dan ada juga itu ya, orang yang nyengir, "Wanjir, ternyata itu adalah Ian, si pemilik pasar budak. Ia sangat senang bertemu dengan Pangeran Arel. Sudah 1 tahun ia tidak datang ke pasar budak." Yah, Arel pun langsung to the point saja, "Ada proyek lagi nih bos, mau kagak? Gue kasih proyek, gue mau beli budak lagi ini. Cuan gue tambah banyak ini, gue bingung mau buangnya kemana. Jadi ya sekarang gue mau buang-buang duit untuk beli budak aja dah. Ente punya nggak budak yang staminanya bagus? Ya seorang budak yang itu ya, mungkin ada yang dahulunya seorang kesatria atau petani yang terbiasa dengan hal-hal kasar." "Wah wah wah, mau buat apa pangeran? Apa Anda mau bertani di Fahlia?" tanya Ian. "Ya kagak lah bos, gua mau bikin prajurit buat ngelindungin wilayah Fahlia. Gue udah itu ya, udah menjadi triliuner dan ya gue jadi butuh banyak prajurit ini buat menjaga harta gue. Gimana bos, bisa nggak? Gue butuh 500 ini." Bukan 500, tapi 5.000. 5.000 budak nih, Bos. Kalau sudah berkeluarga sih sekalian saja sama anak istrinya dibawa. Wadidaw, proyek gede ini. Ian seneng banget. Yah, ia sampai gemetaran. Sebelumnya, Ian dikasih 1 miliar untuk 200 budak. Sekarang berapa miliar ini untuk 5.000 budak? "Wanjir, mantap Yang Mulia, saya akan bekerja sebaik mungkin," ucap Ian. Oke, transaksi selesai. Scene berpindah lagi. Arel saat ini sedang mencoba pedang baru. Pedang ini adalah itu ya, peralatan untuk membangun prajurit Fahlia. Ia berhasil membeli peralatan ini dari Iron Champion sebanyak 5.000 setel. Ini luar biasa. Si kakek Aken itu sangat luar biasa ya sebagai seorang pengrajin. Ya benar-benar mantap dah, kerjanya sangat rapih. Dan ya, dalam 1 bulan Arel berhasil melatih budak-budak yang ia beli menjadi seorang prajurit yang tangguh. Dan ini dia 5.000 prajurit yang telah Arel bentuk. Mantap dah, 5.000 prajurit ini jos banget. Arel menjadi mantap banget dah dengan prajuritnya dan ia langsung menatap prajurit-prajuritnya dengan penuh kebanggaan. Wah, mantap dah. Ian memang bisa diandalkan untuk itu ya merekrut orang-orang. Wanjir, dia memang luar biasa. Dan sekarang mulai perketat penjagaan di kota Fahlia, terutama di daerah pabrik kertas. Oke, siap dah. Dan ya, malam hari pun tiba. Itu ya, ada bencoleng alias maling. Ia sedang berlari di wilayah Fahlia. Mereka ternyata menatap gedung yang mereka kira itu adalah tempat pabrik kertas berada. Ya, si bencoleng ini diberi misi untuk menghancurkan mesin-mesin pembuat kertas. Kalau bisa, bawa 1 mesinnya. Kalau nggak bisa, hancurkan saja. Dan ya, mereka pun bersiap untuk misi tersebut. Oke dah, langsunglah dimulai penyerangannya. Itu ya, ada 2 penjaga di situ dan langsunglah di-kill tanpa bersuara dan srot. Wanjir, 2 penjaganya KO. Oke, masuk ke pabrik, mulai penghancurannya. Akan tetapi, waduh malah kosong melompong. Di mana mesin kertasnya? Wanjir, ini pasti jebakan ini. "Woi, siapa kau?" ucap penjaga. Yah, si bencoleng kena itu ya, kena flash. Yah, matanya kesakitan itu. "Penyusup penyusup, ada penyusup, segera tangkap penyusup. Jangan ada yang lolos," teriak penjaga. Dan ya, berhasil dah ditangkap. Ada 2 orang itu yang ditangkap dan satu lagi tuh ya kabur malahan satunya. Tapi penjagaannya sudah ketat Bro, ente nggak bisa lari kemana-mana. Wanjir, langsung dikepung dan ini dia Arel datang. Ya elah cemen banget pencurinya langsung ketangkap.
"Tolong Tuan, kami menyerah, tolong ampuni kami," ucap si maling. "Tolong, kami hanya mengikuti perintah, ampuni kami Tuan." "Hoi hoi hoi, kalian niat maling, ya harus tanggung jawab lah, resikonya ini harus ditanggung, tolol tolol. Dua prajuritku sudah ente kill, malah minta diampuni. Dahlah, interogasi saja dia sampai buka mulut. Kalau nggak buka mulut, ya kalian tahu sendirilah apa akibatnya." Dan oke siap master. Wadidaw, Asya sama Siena malah tampak senang. "Tolong aku, tolong, aku tidak tahu apapun, tolong Tuan." Dan waduh, jeritannya disensor, penderitaan mereka pun disensor. Anjir, Ariel kembali ke kamarnya. "Wanjir dah, tuh maling ganggu bener, gue lagi tidur, cuk." Yah, Ariel sudah tahu sih siapa dalangnya, pelayannya si ratu palingan itu. Ia pasti marah karena kertasnya itu ya. Kertasnya telah menguasai pasar Ernesia. Lagian kelihatan banget dah langsung ngincer pabrik kertas. Kalau mau menyuruh pembunuh bayaran, yang pinter dikit lah. Gue ini udah pro bos, jadi jangan dianggap remeh. Dan ya, kemudian keesokan harinya, Arel gak bisa tidur semalaman. Ia diganggu oleh maling yang gak jelas banget dah. Dan ya akhirnya malingnya itu dipenjara, gak dikil dulu. Tapi ya belum ada informasi yang didapat. Ya mereka cuma ngomong tidak tahu apa-apa, wanjir. Maling-maling itu masih bungkam, belum bisa ngomong, tapi Arel menyuruh untuk para pengawal untuk menutup rapat-rapat kasus ini. Jangan sampai berita penyerangan ini keluar dari wilayah Fahlia. Oke dah, semua pengawal pun menyetujuinya. Kemudian Ariel beranjak dari kursinya. Ia mau mencoba alat yang telah ia buat oleh si Pen. Itu ya si ahli sihir, yaitu Magic Circle Teleport. Ini alat magic yang digabungkan dengan ilmu sains. Ya, jadi terlihat banyak kabel di sini dah. Ini karena Ariel nggak mau pakai itu, nggak mau pakai mana magicnya. Jadi ia menggunakan kristal mana. Ya, kristal magic yang dibuat sama si Pen. Tapi si Pen ini memang penyihir yang akhirnya menjadi seorang pro maker. Ia telah membuat kursi pijat, selimut hangat, dan ini ya di luar dugaan Arel. Sepertinya si Pen ini telah berubah menjadi pebisnis, bukan lagi penyihir. Wadidaw. Dan oke dah dengan alat teleport ini, Arel bisa pulang kampung ya kapanpun ia mau. Ini juga bisa jadi alat untuk kabur ketika hal gaswat terjadi. Wajir. Dan ya dimulailah dengan menaruh kristal magicnya dan selesai. Magic circle mulai terbentuk. Arel menyuruh Kania untuk ikut pulang. Tapi Kania ogah banget dah. Gue nggak mau pulang ke mansion kerajaan. Ia mengatakan kalau dirinya masih sibuk di sini. Sibuk apanya? Setiap hari cuman main-main doang. Ya dahlah cepetan pulang. Nanti Ibu Penilia itu ya merasa khawatir. Ibu Penilia sudah menunggu itu. Disuruh seperti itu, Kania jadi keringet dingin, wajir. Sepertinya ia masih bertengkar dengan Ibu Pinelia. "Ya udahlah cepetan pulang. Ngomong sana sama Ibu Pinelia. Masa Sword Master Expert tidak bisa menyelesaikan masalah sepele seperti ini," ucap Arel. Dan ya Kania pun jadi merinding. Ini pertama kali ia menggunakan teleport. Apa ini benar-benar aman Arel? Ini aman. Jangan khawatir ya. Dan ya bodoh amat dah. Langsung aja dimulai dan wush. Kania malah panik dengan magic castle yang menyelimutinya. Ia malah memeluk Arel dengan kencang. Sampai-sampai Arel nggak bisa nafas itu ya. Wanjir bisa modar itu Arel. Dan wush. Dalam sekejap Arel dan Kania sampai di halaman mansion. Kania senang karena ia selamat dan Arel yang melihat halaman mansion jadi ingat masa kecil. Ia selalu bermain di taman ini bersama Kania. Ya, ini tempat
favoritnya. Jadi ini adalah tempat yang ia rindukan. Ya, Ariel pun rebahan di taman itu. Ia mengelus-ngelus rumputnya. Ini rumput yang ia rindukan. Emang mudiks itu adalah selalu yang dinantikan oleh seseorang yang merindukan kampung halamannya. Wadidaw, malah mudik. Kemudian seseorang muncul, itu Elena, yang itu ya, ia yang mengatur magic circle ternyata yang ada di halaman taman. Ia pun menyuruh Arel untuk segera masuk ke mansion karena Ibu Livana sudah menunggu. Dan Kania pun juga sama, pelayannya menyuruh untuk datang ke mansion Ibu Pinelia. Sekarang Ibu Pinelia sudah menunggu. Wanjir, Kania sampai panik itu. Wadidaw. Dan ya, Arel pun menyuruh Kania untuk itu ya, jangan pergi, gentle boss, jangan kabur, selesaikan masalahmu dengan Ibu Pinelia, jangan buat masalah lagi. Jangan bikin puyeng orang tua terus, Neng. Wadidaw. Dan oke dah, beres. Arel pun berlari menuju mansionnya dan Ibu Livana sudah menunggunya. Dan ya, mereka pun berpelukan. Waduh, seneng banget dah Arel ketemu sama Ibu Livana. Ibu Livana pun juga senang melihat anaknya telah kembali. Ia merasa Arel sudah tumbuh tinggi. Wajah imutnya tampak hilang. Ya, sekarang terlihat lebih serius sekarang. Ya, ketampanannya mulai terbentuk itu kayaknya. Kau harus menjaga wajahmu ini biar tetap imut. Jangan tegang-tegang mulu dah, ucap Ibu Livana. Tenang aja Bu, semua pekerjaan sudah diurus sama Paman Lincen. Wanjir, ini dia nasibnya Paman Lincen. Ia sekarang jadi budak korporat, ngurus pabrik sendirian, lembur setiap hari, wadidaw. Pamannya sendiri jadi budak korporat. Kemudian Ariel mengajak ibunya untuk ngobrol di taman sambil makan-makan dah. Dan ya, mereka berdua pun pergi ke taman. Ariel bercerita kalau di Fahlia ada kelinci salju yang imut-imut. Tapi kelincinya berukuran 3 meter. Jadi gede banget dah. Bisa dimakan satu keluarga selama 1 bulan. Dan masih banyak lagi hewan-hewan di Fahlia yang unik-unik. Ya, semuanya menyesuaikan itu ya. Hewan-hewannya menyesuaikan dengan habitat di cuaca dingin. Dan ya, hewan-hewannya jadi besar-besar dah. Dan kemudian sedang asik-asik ngobrol sama Ibu Livana, Ariel merasakan sesuatu yang tidak asing. Ini aura ular berbisa alias Ibu Ratu Elia. Wanjir, nih orang merusak suasana banget dah. Woh, 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 Pangeran Bungsu sudah pulang. Apa kau sehat-sehat saja? Ucap Ratu Elia. Kutu kumpret ini orang pura-pura baik di depan gue. Memang ini orang bermuka dua dah. Wanjir. Ratu juga menanyakan kabar Ibu Livana. Apa ia sehat-sehat saja? Kemudian Ariel juga sama. Ia menanyakan kabar. Tapi ia malah nanya kabar kakaknya. Gimana kabar kakak Lionel? Apa kakak Lionel sudah mencapai expert? Ditanya seperti itu, Ibu Elia langsung tersinggung. Ia masih berlatih, jadi mohon bimbingannya dari Silver Shake. Ucap Elia menyindir. Wah, 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 gue cuman pembuat kertas. Mana bisa membimbing kakak Lionel menjadi seorang Swordmaster expert. Wanjir diomongin seperti itu, Elia jadi tambah jengkel. Nih bocil bener-bener kurang anjir. Malah menyombongkan diri sebagai pembuat kertas. Berdebah ini bocil. Ngomong-ngomong, aku mendengar kabar kalau wilayahmu habis kemalingan. Apa kau tidak apa-apa? Oke, kena kau. Info maling sudah ditutup rapat, bahkan raja saja tidak tahu. Ini malah diberitahu sendiri sama malingnya. Sudah fix ini, Ibu Elia yang mengirim mereka. Wanjir, kau benar-benar sudah terjebak. Kena kau. Yah, Ariel pun pura-pura menjawab. Ia sudah membereskannya semua, jadi tenang saja. Dan ya, akting pun dimulai.
Kemudian Ratu Elia pamitan, ia berpesan kepada Ariel untuk hati-hati ngurus Fahlia, soalnya wilayah itu, ya dingin banget. Sekali dingin, tetap dingin. Ya sekarang jaga kesehatan saja ya, jaga kesehatanmu baik-baik. Oke Ibu Ratu, terima kasih sudah khawatir kepadaku. Wah wah wah, Ibu Livana jadi bingung. Nggak kayak biasanya dah, Ibu Elia mau ngobrol panjang sama seseorang. Yah, Ariel pun cuma bisa cengar-cengir itu ya. Dan ya, Ariel pun langsung paham dengan ucapannya itu, ia harus bersiap dengan kemungkinan terburuk dari itu ya, dari si ratu itu yang pasti ia akan melakukan sesuatu. Tapi ya puyeng banget dah mikirin si Ibu Elia. Ya, ia mau istirahat, ia mau melanjutkan ngobrol sama Ibu Livana. Karena Ariel mau family time, jadi ya part ini bersambung ya bos-bos semuanya. Wadidaw malah bersambung. Oke ya kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton saya Wibu. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe-nya bos-bos semuanya. Oke, terima kasih. Salam cus.